Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen mata kuliah analisis laporan keuangan B. Di sini kami akan mempresentasikan kajian komprehensif implementasi laporan keuangan pada PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk dan PT Adaro Minerals Indonesia pada industri energi pada tahun 2020 sampai 2021. Di sini ada anggota kelompok, yang pertama itu ada Bella Angliani, yang kedua Siska Amelia, yang ketiga Tamara Nisa, dan Ibu Aisyah, yang terakhir Wayne Aditya. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan tim. Halo, nama saya Wayne Ditya. Saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP, dahulu PT Benakat Integra Tbk, bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dan lain-lain, seperti pelabuhan dan crusher dan jasa perdagangan dan pertambangan. Perusahaan memulai operasinya di tahun 2007. BP saat ini sudah mempunyai sebanyak 20 anak perusahaan. Bidang anak perusahaan itu mencakup investasi, pertambangan dan infrastruktur, kepelabuhan dan pertambangan, pertambangan dan perdagangan, serta jasa dan perdagangan. Analisis aset pada PT Astrindo Nusantara Infrastruktur. Perseroan mencatat jumlah total aset sebesar 953,52 juta dolar per 31 Desember 2021, menurun sebesar 29% dari tahun sebelumnya, yaitu dengan jumlah aset sebesar 1,34 miliar juta dolar. Pada aset lancar, kenaikan utama dipengaruhi oleh kas dan setara kas. Sedangkan penurunan aset tidak lancar diakibatkan turunnya investasi pada Ventura bersama sehubungan dengan penyelesaian utang antara perseroan dan entitas Ventura bersama. Analisis liabilitas PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Perseroan mencatatkan jumlah liabilitas senilai 547,94 juta dolar, turun 42,81% dibandingkan tahun sebelumnya, dan sebesar 958,12 juta dolar. Liabilitas jangka pendek turun akibat penurunan pada pinjaman jangka pendek, sedangkan penurunan pada liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas lain-lain sehubungan dengan penyelesaian hutang pada entitas Ventura bersama. Analisis ekuitas PT Astrindo Nusantara Infrastruktur. Per 31 Desember 2021, posisi ekuitas perseroan dibukukan sebesar 405,58 juta dolar, tumbuh 5,19% dari tahun sebelumnya senilai 385,50 juta dolar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 316,11 juta dolar tercatat sebagai ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik. Entitas induk naik sebesar 4,57% dari tahun sebelumnya, senilai 302,28 juta dolar. Hal ini terjadi karena kenaikan pada saldo laba selama tahun 2021. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu analisis laporan laba rugi PT Astrindo. Jumlah penghasilan komprehensif neto perusahaan tercatat sebesar USD 21,41 juta pada tahun 2021 atau menurun dengan persentase 17,88% dari tahun sebelumnya. Penurunan yang signifikan ini disebabkan oleh penurunan pada laba tahun berjalan di tahun 2020 dengan jumlah penurunan sebesar USD 5.150.809. Selanjutnya yaitu perusahaan mencatat pendapatan selama 2021 ke tahun yang menurun dari tahun 2020 sebesar 16,46% dan penurunan pendapatan ini disebabkan oleh turunnya volume penanganan batu bara selama tahun 2021. Next slide. Laba tahun berjalan perusahaan tercatat sebesar USD 21,89 juta mengalami penurunan sebesar 19,05% dari tahun sebelumnya yang berarti penurunan ini disebabkan oleh laba total perusahaan dan profit dari Ventura bersama. Next. Analisis laporan arus kas PT Astrindo. Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi yang menurun dari tahun 2021 sebesar 28,56%. Penurunan ini disebabkan karena terjadinya kenaikan pembayaran kepada pemasok senilai USD 1.301.604 dan pembayaran beban keuangan yang meningkat sebesar USD 8.152.000. Next. Dan pada tahun 2021, perusahaan mencatat kas bersih dari aktivitas investasi sebesar USD 65.608.575. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan arus kas neto diperoleh dari dan digunakan untuk aktivitas investasi yang meningkat dan menurun dengan persentase 400,55%. Peningkatan jumlah arus kas neto dari aktivitas investasi disebabkan karena adanya penerimaan dividen dari Ventura bersama pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu profil perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk adalah perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batu bara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung.
Perusahaan memulai operasinya di tahun 2007 dan mulai tercatat di bursa pada 3 Januari 2022. Anak perusahaan bergerak dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor pertambangan, infrastruktur logistik, batubara, dan kegiatan pembangkit tenaga listrik. Analisis aset pada PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Pada tahun 2020 diperoleh total aset lancar sebesar USD 1.731.867 dan pada tahun 2021 memperoleh total aset lancar sebesar USD 2.838.132. Telah terjadi peningkatan sebesar 64% dalam rentang 2 tahun tersebut. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang dan investasi yang dilakukan PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Telah terjadi peningkatan aset tetap sebesar 2% dalam rentang waktu 2 tahun. Persentase kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 untuk total aset sebesar 18,89%. Analisis liabilitas PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Total liabilitas perusahaan naik dengan tingkat persentase sebesar 28,76% atau meningkat sebesar $698.769, yang mana pada tahun 2021 perusahaan mencatat total liabilitas sebesar $3.128.621 dan pada tahun 2020 sebesar $2.429.852. Kenaikan liabilitas perusahaan terutama disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, satu, peningkatan utang bank jangka panjang dengan persentase 1,192%, dan yang kedua yaitu utang pajak yang meningkat sebesar 422%. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan laba rugi PT Adaro. Perusahaan mencatat total pendapatan meningkat sebesar 57,51%. Pendapatan yang diperoleh sebagian besar dihasilkan dari divisi pertambangan dan perdagangan batubara. Next. Total laba tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar 549% selama rentang waktu 2 tahun. Peningkatan tersebut dikarenakan penjualan batubara yang signifikan. Total ekuitas perusahaan naik dengan tingkat persentase 12,82% dari total ekuitas pada tahun 2020 sebesar $3.951.714. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada saldo laba selama tahun 2021. Sekian materi dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai alat analisis. Pertama itu ada metode analisis horizontal, yaitu membandingkan laporan keuangan dalam beberapa periode, yaitu periode 2020 dengan periode 2021. Yang kedua, metode analisis vertikal, yaitu membandingkan antara pos satu dengan pos lainnya. Dan yang terakhir itu metode analisis rasio keuangan. Hasil analisis dari data itu yang pertama, analisis horizontal. Dari hasil analisis di atas membuktikan bahwa PT Adaro Minerals Indonesia Tbk ini memiliki kemampuan membayar utang lebih baik daripada PT Asrindo Nusantara Infrastruktur. Hal ini itu disebabkan oleh adanya penurunan jumlah utang PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dan kenaikan jumlah utang PT Asrindo Nusantara Infrastruktur. Analisis horizontal yang kedua itu laporan laba rugi kedua perusahaan. Di sini ada perbandingannya dan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan yang stabil di PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sehingga mampu meningkatkan laba bersih sebesar 548,93%. Sedangkan pada PT Asrindo Nusantara Infrastruktur mengalami penurunan pada laporan laba ruginya. Metode yang kedua itu metode vertikal. Di sini ada laporan posisi keuangan dan kita lihat perbandingannya, di mana disimpulkan bahwa Asrindo Nusantara Infrastruktur memiliki kemampuan lebih baik dalam membayar utang lancarnya, sedangkan PT Adaro ini lebih baik dalam membayar utang tidak lancarnya. Metode vertikal yang kedua ini disajikan tabel perbandingan laporan laba rugi PT Asrindo dan juga PT Adaro. Dan secara garis besar, walaupun persentase pertumbuhan PT Asrindo mengalami penurunan dan PT Adaro mengalami kenaikan, besarnya tingkat persentase Asrindo ini masih lebih besar angkanya daripada PT Adaro Minerals. Analisis yang ketiga ini mulai analisis rasio keuangan. Yang pertama ini ada analisis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Di sini ada tabel perhitungan rasio lancar kedua perusahaan, dan di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa kedua perusahaan ini mengalami tren kenaikan. Nah, untuk tren kenaikan pada PT Adaro ini lebih besar daripada PT Asrindo yang menjelaskan bahwa hutang lancar, aset lancar PT Adaro ini lebih besar daripada hutangnya, dan kemampuan membayar hutang jangka pendeknya dari aset lancar ini lebih baik daripada PT Asrindo. Lalu yang kedua ini ada analisis rasio likuiditas di rasio cepat. Untuk rasio cepat pada perusahaan Asrindo kami asumsikan bahwa itu sama dengan pada rasio lancarnya, karena di perusahaan Asrindo tidak disajikan jumlah persediaan. Dan di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa pada PT Asrindo ini mengalami penurunan dan pada PT Adaro ini mengalami tren kenaikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan Adaro ini dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan aset likuid ini lebih baik daripada
perusahaan Asrindo. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Analisis rasio solvabilitas. Perhitungan rasio utang terhadap aset. Pada perusahaan Asrindo, DER mengalami penurunan sehingga perusahaan Asrindo masih belum sehat karena berada di atas standar rata-rata industri. Sedangkan pada perusahaan Adaro, tingkat DER mengalami kenaikan sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan mendekati kategori sehat dari standar rata-rata industri. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan Adaro lebih baik kinerjanya daripada perusahaan Asrindo. Hal ini karena kenaikan total liabilitas Adaro masih bisa ditekan oleh total aset. Rasio solvabilitas, perhitungan rasio utang terhadap ekuitas. DER pada perusahaan Asrindo mengalami penurunan. Penurunan ini menunjukkan bahwa jumlah sumber dana asing yang diberikan oleh kreditur meningkat dari tahun sebelumnya dan total hutang saat ini yang bisa ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan kinerja perusahaan membaik. Dan total DER pada perusahaan Adaro menunjukkan kenaikan disebabkan oleh kenaikan utang perusahaan pada tahun 2021. Analisis rasio aktivitas. Perhitungan rasio perputaran piutang. Pada perusahaan Asrindo, perputaran piutang mengalami penurunan sehingga perusahaan Asrindo bisa dikatakan stabil namun masih di bawah rata-rata industri. Sedangkan pada rasio perputaran piutang pada perusahaan Adaro mengalami penurunan sebesar 2,48%. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan yang turun secara signifikan sebesar 16,46%. Penurunan rasio perputaran piutang menunjukkan bahwa kecepatan piutang diubah menjadi kas tidak secepat tahun sebelumnya. Analisis rasio profitabilitas. Perhitungan rasio GPM perusahaan Asrindo mengalami penurunan sebesar 9,57%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa laba kotor yang dihasilkan dari penjualan itu menurun. Sedangkan GPM pada perusahaan Adaro mengalami kenaikan sebesar 22% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dihasilkan dari penjualan itu meningkat sebesar setengah dari tahun sebelumnya. Dari kedua analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan Adaro lebih baik dalam hal menghasilkan laba kotor. Analisis rasio profitabilitas, perhitungan rasio margin laba bersih. NPM pada PT Asrindo mengalami penurunan sebesar 1% dari tahun sebelumnya, yang dapat diartikan bahwa laba setelah pajak tahun 2021 mengalami penurunan. Sedangkan NPM pada PT Adaro pada tahun 2021 sebesar 258%, sedangkan pada tahun 2020 besarnya NPM adalah 6%. Hal ini menunjukkan bahwa NPM perusahaan mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sebesar 257%. Analisis rasio profitabilitas OPM. OPM pada perusahaan Asrindo mengalami penurunan sebesar 7%. Sedangkan pada PT Adaro, OPM mengalami peningkatan sebesar 27,03%. Analisis rasio profitabilitas ROA. ROA pada PT Asrindo mengalami kenaikan yang cukup rendah, yaitu 0,3% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dinilai tidak baik, sedangkan ROA pada perusahaan Adaro mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sebesar 11,1%. Hal ini menandakan bahwa kinerja perusahaan semakin membaik. Analisis rasio profitabilitas ROE. ROE pada perusahaan Asrindo turun sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Sedangkan ROE pada perusahaan Adaro mengalami peningkatan sebesar 4% pada tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa profitabilitas perusahaan Adaro semakin membaik. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai implementasi PSAK. Berikut penerapan PSAK 66 tentang pengaturan bersama pada PT Asrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Dari analisis tabel didapat hasil berupa untuk akun ekuitas, yaitu ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tidak mengalami perubahan signifikan pada nominal rupiahnya, terkecuali untuk akun kepentingan dan pengendali. Sedangkan untuk akun aset, liabilitas, pendapatan, beban pokok pendapatan, laba bruto, laba operasional, dan lain-lain neto, laba sebelum beban pajak penghasilan, beban pajak penghasilan neto, laba tahun berjalan, pemilik entitas induk, dan kepentingan pengendali mengalami perubahan signifikan pada nominal rupiahnya. Next. Selanjutnya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk menerapkan PSAK nomor 68 tentang pengakuan nilai wajar. Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang tidak disajikan grup pada nilai wajarnya. Utang bank dan pinjaman dari pihak ketiga merupakan liabilitas dengan tingkat bunga mengambang, sehingga nilai tercatat setara dengan nilai wajar. Nilai wajar senior notes diestimasi menggunakan harga dikutip dalam pasar aktif pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Pengungkapan nilai wajar senior notes dihitung menggunakan tingkat 1. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan
2030 nilai wajar investasi pada emas pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan laba rugi masing-masing dihitung menggunakan tingkat 1 dan tingkat 3 dari hierarki nilai wajar. Pinjaman untuk pihak berelasi tertentu merupakan aset dengan tingkat bunga tetap, sehingga nilai tercatatnya tidak menunjukkan nilai wajarnya. Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai wajar pinjaman untuk pihak berelasi dihitung menggunakan tingkat 3 dari hierarki nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2020, instrumen keuangan derivatif dihitung menggunakan tingkat 2. Nilai wajar diukur pada nilai tunggal estimasi arus kas masa depan berdasarkan kurva pendapatan yang dapat diobservasi. Nilai tercatat dari pinjaman untuk pihak ketiga berkisar menunjukkan nilai wajarnya karena piutang tersebut dikenakan bunga pinjaman tetap di mana piutang tersebut telah mencerminkan nilai wajar berdasarkan tingkat bunga pasar pada saat tanggal pengakuan awal. Nilai catat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya telah berkisar menunjukkan nilai wajarnya karena memiliki sifat jangka pendek dari instrumen keuangannya. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat pengalihan antar tingkat. Berikut kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan PT Asrindo Nusantara Infrastruktur mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021, sedangkan kinerja pada PT Adaro Minerals Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada 2021. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis secara horizontal dapat disimpulkan bahwa PT Adaro memiliki kemampuan membayar hutang lebih baik daripada PT Asrindo. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis vertikal, kedua perusahaan sama-sama mengalami kenaikan aset lancar dan penurunan aset tidak lancar. Sedangkan pada akuntabilitas, perusahaan Asrindo mengalami kenaikan hutang lancar dan penurunan hutang tidak lancar, tetapi pada PT Adaro terjadi sebaliknya. Yang keempat, berdasarkan hasil analisis rasio menunjukkan bahwa angka-angka rasio yang dihasilkan PT Adaro lebih sehat daripada PT Asrindo. Yang kelima, dampak penerapan PSAK 66 tentang pengaturan bersama pada perusahaan Asrindo berdampak pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, tidak mengalami perubahan signifikan pada normal rupiahnya, terkecuali untuk akun kepentingan non penggandali. Dan yang terakhir, dampak penerapan PSAK 68 tentang pengakuan nilai wajar pada perusahaan Adaro adalah utang bank dan pinjaman dari pihak ketiga merupakan liabilitas dengan tingkat bunga mengambang sehingga nilai tercatat setara dengan nilai wajar. Selanjutnya mengenai pilihan. Kami dapat mengevaluasi hasil kerja divisi atau departemen dalam perusahaan. Yang pertama, kami dapat mengetahui hasil kinerja, pendapatan, serta kemajuan atau perkembangan perusahaan. Yang kedua, kami dapat memahami secara lebih komprehensif terkait dengan penyataan standar akuntansi keuangan nomor 66 tentang pengaturan bersama dan PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Yang ketiga, kami bisa mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan PSAK 66 tentang pengaturan bersama pada perusahaan Asrindo dan implementasi PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar pada perusahaan Adaro, di mana kedua perusahaan ini bergerak di bidang industri energi. Yang keempat, kami bisa memahami bagaimana dampak penerapan PSAK 66 tentang pengaturan bersama pada perusahaan Asrindo dan dampak PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar pada perusahaan Adaro Minerals. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari laporan Project Based Learning dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.